Bismillahirrahmanirrahim. As-safar hadis ila Allah ta'ala al-hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mukarramin ya jaziran nawal ya hasanal fi'al qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila nizal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. Rabbana asbir lana umurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda 'alaina wa dhala bizana min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci fi ahkamil latifi. Kan tetep ing dalam rangka boro hukume bocah kang temu anak yang ditemukan. Fi ahkamil latifi kan tetep ing dalam rangka hukume bocah kang temu anak yang diketemukan. Alhamdulillah. Islam itu datang dengan membawa solusi. Islam itu datang dan membawa solusi. Dan Islam itu datang adalah untuk mengurai problematika umat, problematika masyarakat. Ketika ada problem di masyarakat, maka disitulah Islam itu dengan syariatnya akan mengurai. Nah, Islam adalah nizamul hayah, bagaimana aturan orang itu hidup, aturan masyarakat itu hidup, aturan masyarakat itu nanti membangun sebuah komunitas ataupun bahkan nanti sampai membangun sebuah negeri. Dan itu semuanya aturannya sudah jelas ada dalam Islam. Termasuk yang akan kita bahas ini, yaitu bagaimana ketika di sebuah daerah itu ada anak itu hilang, kemudian dia ditemukan di tengah jalan atau di pinggir jalan yang jauh dari rumah. Termasuk ini adalah nanti bisa yang masuk dalam bab ini adalah para kepeng atau kepeng, gelandangan dan pengemis. Nah, itu nanti dimulai semuanya. Jadi jangan sampai sebuah negara itu ketika di situ
ada problem di masyarakat, terus negara itu sangat mata tidak mau tahu. Padahal itu adalah anak mereka, itu adalah penduduk mereka. Mestinya ketika ada permasalahan itu langsung dicari solusi yang luar biasa. Sebenarnya dulu Sayyidina Umar, bagaimana beliau tiap malam itu selalu patroli dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Maka beliau dinamakan, diberi gelar Abu Hafs, Bapak Ilowo. Karena apa? Karena kelelawar itu kalau malam tidak pernah tidur. Kelelawar itu tidurnya pagi. Nanti kalau sudah menjelang maghrib dia tidur. Karena Sayyidina Umar itu orang yang luar biasa, maka dijuluki Al-Faruq, yang membedakan mana yang hak dengan yang batil, sampai setan yang tiba Sayyidina Umar. Karena begitu adilnya Sayyidina Umar. Jadi ketika beliau menjadi seorang presiden, beliau ikut tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Dia cari solusi yang terindah. Bagaimana ketika di masyarakat itu ada sebuah problem. Nah, termasuk problemnya adalah ketika banyak pengemis, ketika banyak gelandangan. Ini terus negara harus cari solusi yang indah. Nah, salah satu problem lagi adalah bagaimana ketika di situ ada anak-anak kecil yang terkadang tidak punya bapak karena tidak punya ibu. Atau sekarang banyak perzinahan. Nah itu nanti anaknya mana? Atau mungkin sekarang di Indonesia adalah ada anak-anak kecil yang dikoordinir oleh orang, kemudian itu disiwakan dia untuk jadi pengemis dan lain sebagainya. Bagaimana? Maka cari solusi yang terbaik. Nah ini diurai sudah ada. Jadi juplaknya itu sudah ada semuanya, harus gini itu sudah ada semua. Cuma terkadang orang ada yang mau mempraktekkan, ada yang tidak mau mempraktekkan. Maka inilah solusi yang ditawarkan oleh saya. Jadi bagaimana ketika nanti ada anak itu ditemukan dan dia tidak tahu mana rumahnya, dia tidak tahu mana orang tuanya, dia tidak tahu kerabatnya itu siapa. Nah terus anak ini dikemanakan? Jadi anak ini kemanakan? Walau tawilati sobiyun iku bocah cilik membudutkan dan buang, anak kecil yang dibuang. Anak yang ditemukan itu ada kalanya memang sengaja dibuang oleh orang tua. Ada dua pemuda sama pemudi ini saling senang, terus dia itu berzina. Kemudian yang perempuan punya anak, dia melahirkan. Karena melahirkan dia nanti takut sama orang tuanya, dia berpikir akhirnya anaknya ini yang baru lahir diletakkan di pinggir masjid. Dan itu banyak di Indonesia. Itu banyak, terus dikemanakan. Ini dikemanakan. Ketika ada orang terus dikemanakan anak ini. Apakah dibiarin saja? Ataukah harus diadopsi? Diadopsi pun dia secara finansial dia belum cukup, sama harus dikemanakan anak ini. Apakah dinas sosial ataupun di mana? La kabila kang ora ana kang nanggung iku maujud yang tidak ada orang yang menanggung lahu maring sobi. Tidak ada menanggung lahu maring sobi. Min abi bayani bapak dari ayah, au jadin utawa mbah atau kakek, au ma utawa wong atau orang yang umukan gon-goni sapa ya simak yang menempati apa ya simah mau mahuma ing panggonane aplan jat, pada tempatnya aplan jat. Jadi ada anak kecil, ada yang nanggung. Terus bagaimana ini? Coba sekarang kalau seumpamanya ini ditegakkan, kira-kira mohon maaf, anak-anak yang dia lari dari rumah, terus atau anak-anak pang-pang itu, kira-kira kalau ikut nanti aturan ini, ya insya Allah semuanya itu akan menjadi lebih baik, karena semuanya tertata. Jadi anak-anak pang ini kan anak-anak yang lari dari rumah, rata-rata orang tuanya adalah tidak tahu. Ada yang tahu, cuma yang banyak adalah anak-anak yang keluar dari rumah dengan tanpa izin. Artinya dia mau bebas ke sini, ke sana, ya mau kemana-mana,
kalau hanya pun ingin bebas, maka jadilah seperti mereka. Jadi mereka itu tetap manusia biasa, meskipun dengan tampang yang begitu sangar, tapi tetap butuh sentuhan dakwah dari kita semua. Jadi kalau ada anak seperti itu jangan dibenci, didoakan. Kalau ada rezeki dikasih jajan, dikasih ini sebenarnya kalau terlepas nanti dia itu ya mungkin mungkin zina, mungkin itu urusan mereka dengan Allah. Jadi tugas kita adalah bagaimana tetap berlingkuhan di walau itu tetap meskipun kita harus pakai dalil-dalil, tapi dari haliah kita, tingkah laku kita yang empati sama mereka, itu terkadang yang bisa membentuk hati mereka. Wa yul'abu lan daripada dan disamakan bisobi kelawan mujaji dengan anak kecil kama kola kaya oleh ketika sebagaimana telah berkata sebuah ba'du setengah ulama sopo al-majnun wong kang idian orang yang gila al-baligu kan balik. Jadi orang yang gila tapi dia sudah balik. Nah, orang gila sekarang tidak boleh kita sebut orang gila. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Jadi ODGJ. Jadi orang-orang gila itu gimana? Dikemanakan orang-orang gila ini dikemanakan? Wa idza wujida tatkala ditemukan ketika ditemukan sapa lagi itu sapa bocah kang kamu ada anak yang ditemukan di makna al-qutil lawan nganggu makna al-qutil dengan memakai makna al-qutil, tapi lagi itu isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Ketika ada anak yang ditemukan bi qari'ati tariqi ora ing tengah dalan. Kalau tengah jalan itu di tengah jalan itu yonda, maksudnya itu di jalan. Fa akhzuhu mongko utawi ngalap ya si sopi. Adapun mengambil sopi minha saking tori. Wa tarbiyatuhu lan merawat dan merawat ya si sopi. Wa kafalatuhu lan ya si ngerawat sopi. Wajibatun iku wajib alal kifayati atasnya fardu kifayah. Ketika kamu menemukan ada anak yang dibuang di pinggir jalan atau ada anak yang belum balik di pinggir jalan atau bayi, disamakan dengan itu adalah ini orang-orang gila. Ada orang seperti itu, maka itu hukumnya fardu kifayah untuk mengambil kemudian merawatnya ataupun memberikan terapi padanya, itu wajib, tapi fardu kifayah. Wa idzal taqata lan taqale wis nemuhu ing sobi sapa ba'du sapa wong suci salah satu mimman kang setengah saking wong yang sebagian dari orang dua kang utaiman ahlul hadonati iku ahli maring didik, itu ahli pada hadonah merawat mimman kang setengah saking wong hawa kang utaiman iku ahlun iku ahli li hadonati lagi di maring didik atau merawat si bocah kang ditemu sakoto mongko dadi gugur, maka menjadi gugur apa al ismu apa dosa anil bagi saking liyane. Ketika ada orang menemukannya dan dia itu ahlul hadanah, kemudian dia merawatnya ini, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau dibiarkan saja, maka semuanya akan berdosa. Dulu di Pasuruan itu ada pondok untuk ODGJ
Dan anak-anak kecil hasil zina, atau kalau ada bayi yang ditemukan di pinggir jalan atau apa, biasanya diserahkan ke mereka. Iya dulu namanya kalau kita manggil Mas Bakar, tapi beliau sudah wafat. Saya belum pernah ke sana. Abi pernah ke sana dan orangnya Mas Bakar itu belum pernah ketemu sendiri. Beberapa orang pernah ke sana. Dulu itu di tempatnya itu ada binatang-binatang buas. Cuma semuanya takut ya. Ada harimau, tapi semuanya takut. Jadi harimau itu datang malah dulu sama beliau. Masih muda, mungkin sekitar 48-49 dulu, tapi sekarang belum. Jadi kalau di situ ada orang gila dibawa ke situ, ada anak-anak yang dibuang dibawa ke situ, ada yang hasil zina dibawa ke situ. Terkadang ada ibu muda yang ditinggal pacaran tapi sudah bunting, nanti melahirkan di situ. Mari melahirkan tinggal di sini, mau melahirkan anaknya dititipkan di situ, selesai. Ada orang-orang yang model seperti itu. Jadi saya berpikir ada kawan cerita dari ke sana, terus tanya itu dari mana ini Mas? Dari mana ini? Untuk operasional dari mana? Dia dari Allah, ya nggak tahu itu dari mana. Dari mana saya sendiri juga datang, saya cuma ini aja. Tapi katanya sering ketika nanti beras itu mau habis, tiba-tiba malam itu ada orang ngirim beras 1 truk, itu sering seperti itu. Nggak tahu dari siapa, nggak tahu dari siapa. Tapi itu real, itu ada seperti itu. Jadi pondoknya memang spesifikasi seperti itu. Ada orang-orang gila, nanti di situ diobati terus agak sembuh, nanti hikmah di situ. Ada yang tadi anak-anak kan banyak sampai 6 likur, 7 likur, sampai 20, 30 baru juga banyak anak kecil. Banyak yang masih kira ada di depan pondok, letakkan di depan makannya pondok. Nah, karena beliau luar biasa dengan orang-orang atau dengan manusia, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kasihanilah, sayanglah kamu pada orang yang ada di muka bumi ini, maka akan mengasihi sama kamu man fis sama, makhluk-makhluk yang ada di langit. Jadi karena beliau begitu luar biasa dengan orang, begitu lembut dengan orang, sampai binatang-binatang itu takut kepada beliau. Ada sebuah cerita, ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in, namanya Sa'id bin Jubair. Ini Sa'id bin Jubair, ini seorang yang luar biasa, yang istiqomah dalam berdakwah dan ikut manhajnya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mustaqim luar biasa. Nah, ketika itu ada seorang pemimpin yang diktator, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini seorang pemimpin Islam yang diktator. Jadi kalau ada orang yang tidak cocok dengan keputusan dia, dibunuh. Suatu ketika beliau ini mengumpulkan sekitar 25.000 orang di lapangan. Dan kemudian dia membawa pedang sendiri dan dibunuh dengan tangannya aja. Jadi ketika mau bunuh itu bilang, "Qad ra'aitu ru'usan yang aku lihat kepala-kepala sudah waktunya untuk dipanen. Ya, aku sudah lihat kepala-kepala sudah masak, sudah waktunya untuk dipanen." Dibunuh satu plak mati. Itu Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pernah menghalalkan tanah haram 1 hari. Jadi Ka'bah itu pernah dibuat halal. Ada di situ orang berzina, zino, terus tentaranya zina yang warga di situ pernah terjadi. Zamannya siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bahkan pernah memanjani, tahu manjani? Manjani itu untuk sekarang modal sekali. Tapi manjani itu ya
Kalau zaman dahulu itu ya seperti ini. Ini nanti kasih batu yang besar atau dikasih api. Nanti terus kemudian seperti ini. Nah, di sini nanti ada tempatnya batu atau ini senjata zaman dahulu. Kemudian nanti ini digenjot. Akhirnya yang di atas ini kan lari ke sana. Jadi namanya manjat. Jadi itu namanya manjat. Itu pernah sampai Ka'bah itu. Pinggir-pinggir Ka'bah itu rompa-rompa. Itu zaman siapa aja dari jelas. Lah, Sa'id bin Jubair ini termasuk orang yang vokal, ulama yang vokal. Jadi ulama yang berani kritik Hajjaj. Dan dia ini DP. Jadi apa? DPO. Orang yang mau ditangkap Hajjaj nomor 1 Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya apa? Beliau ini seorang yang diraki dan semua orang tahu bagaimana keulamaan Hajjaj bin Yusuf dan kealimannya. Wong Sultan Nabi Hajjaj. Hajjaj itu kalau malam begini musolai, ada itikaf di situ, wirid, sholat, mungkin itu Hajjaj bin Yusuf. Hari-hari saja itu. Tapi dia tahu kalau dia itu mau ditangkap sama Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf ini mengerahkan pasukan khusus. Kalau di Indonesia pasukan baret merah, pasukan khusus, orang-orang yang terpilih dari semua prajurit. Dipilih itu kendel-kendel sudah berani mati. Subhanallah, ketika dia prajurit ini sudah mau masuk ke kampungnya Hajjaj dan mau menangkap Hajjaj, itu mereka berhenti dan terhenti. Karena apa? Di situ ada seekor harimau, seekor singa yang besar, yang siap menerkam siapa saja yang mau melewati tanah sini. Wah, ini orang kampung nggak mau keluar, nggak berani keluar. Terus prajurit yang ceritanya berani mati tadi itu juga berani untuk melewati, karena kalau melewati itu diterkam sambil mengaum. Akhirnya mereka tunggu Hajjaj. Ketika itu datang siang sampai malam ditunggu. Singa ini malah santai, melakukan ngalor, melakukan ngibul, santai. Seperti dia itu jaga. Tidak ada prajurit yang berani. Karena sangat besar. Maka ketika itu saya juga tahu masyarakat tidak berani keluar, dan juga ada prajurit-prajurit yang mau menangkap beliau itu juga tidak mau menangkap beliau, tidak berani. Akhirnya beliau keluar dari musolahnya itu. Akhirnya ditemu. Dan ketika beliau mau datang ke dekati binatang itu, semua orang kampung itu keluar dan bilang jangan wahai Sa'id bin Jubair, jangan, nanti kamu diterkam. Dan subhanallah ketika beliau jalan semakin mendekat, namanya singa itu malah berjalan mendekati beliau dan mencium kaki beliau sambil menjilati kaki beliau. Terus diusap-usap ini. Wah, semuanya takjub. Wah, luar biasa. Prajurit baret merah nggak berani lewat. Ini sama Hajjaj, sama siapa? Sa'id bin Jubair malah didatangi dan dia takut. Dia datang ke sana. Nah, setelah itu terus setelah usap-usap disuruh pergi harimau. Kamu disuruh pergi. Dia pergi. Akhirnya orang-orang kampung mendekati Sa'id bin Jubair dan tanya, wahai Said, apa ilmunya antum? Kok bisa menaklukkan singa yang begitu lapar tadi? Kami tidak berani keluar satu kampung. Bahkan ini prajurit-prajuritnya pasukan elit negara yang mau menangkap antum pun dia tidak berani untuk melewatinya. Tapi ini kok santai? Ada apa? Apa ini tadi? Bahasa Indonesia apa? Beliau cuma berkata, man khafallaha khafahu kullu syai'.
yang dia itu takut kepada Allah, khaufahu kulli syai', maka akan takut sama dia segala sesuatu. Kalau orang itu betul-betul takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah, maka semua makhluk akan tunduk kepada dia. Man khawfallah khawfahu kullu syai'. Barang siapa yang dia takut kepada Allah, maka akan takut sama dia segala sesuatu, termasuk harimau. Keyakinan keyakinan seperti itu. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya malah beliau itu memanggil sahabat tentara, sini. Kamu kan disuruh tentang saya, ya kan? Kamu disuruh kantor saya, sama aja kan? Iya betul. Tadi mau bermaaf kamu tidak berani menangkap kantor. Tidak sekarang. Nanti kalau kamu pulang dan tangkap saya, kamu akan dibunuh sama aja. Maka sekarang tangkap saya. Torkol. Di beliau gitu, nyuruh tentara itu untuk memborgol itu. Karena kalau nanti tentara itu balik ke kerajaan terus tidak membawa Sa'id bin Jubair, maka akan dibunuh semua itu. Nah Sa'id itu kasihan sama dia, makanya beliau datang. Cerita siapa? Sa'id bin Jubair. Jadi ada memang ulama-ulama yang seperti beliau, orang-orang yang mustaqim lurus seperti beliau, sampai kapan pun tetap masih ada. Bagaimanapun hajat di sebuah sakafi seperti itu, tapi dia masih punya satu jasa yang kita pakai sampai sekarang, yaitu apa? Di Al-Quran itu dulu zamannya Rasulullah itu tidak ada titiknya, nuktohnya itu tidak ada. Tak, titik 2, ba, titik 1, sa, titik 3 tidak ada. Jim, hak, kho itu tidak ada bedanya, sama. Jim, hak, kho itu sama. Di zaman Hajjaj itu Hajjaj nyuruh ulama-ulama zaman itu untuk memberikan nuktoh titik-titik yang ada dalam Al-Quran. Dulu di zaman Rasulullah kalau titik sama pada Al-Quran kabeh. Sekarang di kita itu soal titik, ono cembro, ono harokate, terkadang saya agak saya merasa modal Quran. Jadi di zaman Hajjaj itu dia punya jasa persis seperti apa kata Nabi Muhammad, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini bi rajulin fajir, satu laki-laki yang fajir. Apa fajir? Zalim, yang diktator itu fajir. Hajat ini contoh. Hajat bin Yusuf sahabat omong gugur apa ismu apa tu soni ala bagi saking liyani sadari yang lagi gugur semuanya itu gugur. Fa'ilam ya letakit mempelamun orang jupuk bila tidak mengambil hu ing lagi sopo ahadun wong suci seorang pun asima mongko dosa sopo aljami'u sekabehane wong, semua orang akan dosa karena hukumnya fardu ibadah. Sebuah permasalahan itu bila dibiarkan itu nanti pasti akan semakin membesar. Tapi ketika sebuah permasalahan itu sedikit terus diurai sedikit, maka insya Allah permasalahan itu tidak akan menjadi membesar. Ya, seperti juga ketika ada kotoran yang sedikit di tempat kita, kemudian kita bersihkan, insya Allah tidak ada banyak. Tapi kalau di tempat kita ada kotoran, terus kita itu tidak peduli. Dibiarin saja, semakin banyak menumpuk, maka pasti nanti kita akan susah untuk menanganinya dan bisa-bisa kita gagal menanganinya karena apa? Sudah terlalu menumpuk itu problemnya, terlalu banyak itu problemnya. Makanya kita itu butuh seseorang yang orang itu punya empati, seseorang itu punya visi bagaimana ketika ada permasalahan itu harus punya orang-orang seperti ini. Orang-orang atau
santri yang dia tidak punya empati atau dia itu sudah cuek dengan keadaan, ya wis. Jadi apapun yang terjadi di pinggirnya dia tidak akan peduli. Padahal kepedulian itu sangat dibutuhkan. Walau alimah, mengkolamu ngerti bila mengetahui bihi kelakuan laki sopawa itu wong suci fakot mongko bloko. Ta'ayyana mongko dadi wajib, maka menjadi wajib alih ngatasi wahid. Ta'ayyana mongko dadi wajib apa ya si ahduhu alaihi ngatasi wahid. Kalau tidak ada orang yang tahu kecuali kamu tok yang tahu. Ada kamu pas pagi itu mau ke masjid, kemudian kamu lewat kebun seumpamanya. Terus di situ kamu dengar ada suara kecil yang menangis. Terus dan kamu datangi suara, ternyata ada anak kecil yang dibuang, bayi yang dibuang, masih berupa orok yang dibuang. Maka ta'ayyana ali, maka wajib bagi untuk mengambil. Itu wajib, bukan terus itu hukumnya adalah apa sunnah, enggak, tapi itu wajib. Karena itu nanti kalau tidak kamu cepat ambil di lusa itu nanti mati. Nah, anak itu juga Tuhan fitrah. Anak itu anak hasil zina iya, tapi anak hasil zina tetap juga Tuhan fitrah. Anak haram, sing haram itu kelakuan yang boleh barek pak. Tidak ada hubungannya dengan anak ini. Tidak ada. Anak-anak tetap juga Tuhan fitrah. Wajibu lan wajib fil as-sahih indal qalkan nulis sahih apa al-isyhadu nyaksihake mempersaksikan alal tiqadihi ing atase jubu yosi alal tiqadihi ing atase jubu yosi lagi dipersaksikan wa asara aw isara sawal musalimu bi musalim bisyaratil multaqidi. Mari syaratnya wong kang cukup pada syaratnya orang yang mengambil. Bi qaulihi kelawan dawe multaqid dengan ucapannya multaqid. Wala yuqarru ora kenoden tetepake, tidak boleh diletakkan atau dititipkan sapa laki itu sapa ucapan ditemukan tadi itu illa biyadin kejaba ing dalem tangan pada seseorang aminin kang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya. Kurin kang merdeka muslimin kang Islam rosyid bukan kita. Jadi dia tidak boleh diletakkan pada seseorang kecuali seseorang itu adalah memang amin, bisa dipercaya. Mengapa? Ya karena lihat nanti bagaimana perkembangan dia ke depan, bagaimana akhlak dia ke depan, bagaimana masa depan bayi ini ke depannya bagaimana. Kalau tidak diletakkan pada rumah atau tempat yang baik, nanti bagaimana anak itu akan jadi anak-anak yang baik. Kalau orang tuanya tidak saleh, dari mana anaknya jadi anak yang saleh? Kalau ibunya bukan salihah, dari mana nanti anaknya jadi anak yang saleh dan saleh? Makanya yang paling dominan itu adalah seorang ibu dan mendidik. Jadi seorang ibu dan mendidik itu seorang ibu yang paling dominan. Karena anak itu nanti akan lebih sering bersama dengan seorang ibu daripada dengan seorang ayah. Karena ayah harus keluar cari nafkah, tapi kalau ibu kan di rumahnya merawat. Makanya biasanya kalau ibu itu sholihah, anaknya pasti sholih dan sholihah. Insya Allah, saya 90% makanya kata Musawibi al-ummu madrasah. Seorang ibu itu ibarat madrasah, seperti sebuah sekolah. In a'dadta, kalau kamu persiapkan ibu itu, kamu persiapkan menjadi generasi yang baik, a'dadta, maka kamu telah mempersiapkan sukuban, sebuah generasi thayyibal a'rabi yang wangi baunya. Jadi kalau seorang ibu itu baik,
seorang ibu itu luar biasa solihahnya, ya nanti muncul anak-anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau ibu itu olihah, tolak, anak yang mau tambahan, apa? Lula, tolak. Karena apa? Karena seorang ibu. Biasanya kalau ibu cerdas, anak cerdas biasanya. Nek ibu dapat cerdas, biasanya anaknya nggak begitu cerdas. Biasanya. Makanya cari calon istri kita. Cari seorang ibu yang solihah. Coba kenal, orang kok di Facebook, kenal kok di Instagram, kenal kok di dari mana? Oh, Twitter. Kenal kok di mestinya tak seperti ini. Cari yang betul-betul cari caranya bagaimana. Jelas sama suka memperlihatkan diri, tabarruj. Lalu si ibu ira benar yang memane anak. Murid guru kencing berdiri, murid kencing naik taksi. Baik, numpak taksi lo moyo deh. Tadi lo kadang ada pondok itu, kalau nih bersama orang kenal itu beli, orang ini bagaimana tuh sakit Facebook sama ini, bagaimana pondok di Facebook aku ini. Jadi wanita itu yang terbaik itu adalah wanita yang sangat pemalu seorang wanita. Makanya berbahagia itu adik kesulitan anak kok dia tidak mau keluar itu berarti wanita yang menjaga agamanya, ifah. Tapi kalau wanita memperlihatkan diri meskipun dia cadaran, rok-rokan, aktif di medsos dengan memampang foto-fotonya. Berarti orang roto tepat. Kalau mungkin dia di medsos itu baru untuk berdakwah, berarti mau berdakwah. Tapi kalau dia sampai memperlihatkan kecantikannya, apalagi sampai sing jane arek SM ini mantu, jadi ireng malah jadi putih, kata tong buat itu. Makanya perlu innalillahi. Bawang dia aja sudah dusta dengan dirinya sendiri, dia aja sudah tidak pede dengan dirinya sendiri. Kalau dari barang awal yang kuroyo barang wong, dia dengan diri sendiri aja dia berdusta, apalagi dengan orang. Maka perlu biar angin pada orang yang bisa dipercaya. Saya percaya bisa pokok, saya tak korowan. Itu orang yang bisa dipercaya. Jadi percaya langsung. Fa'in ujidan, maka kemudian kamu ma'ahu harus seperti lagi so'opo ma'alun bondo. Bila ditemukan bersama dengan laki itu malu ada anak dibuang ibunya, cuma anak itu dikasih emas-emasan sama dia, mulai kantong mono emas 20 gram, duit dolar, mulai seumpamanya. Dia bawa harta itu, dia bawa harta. Al-Faqo mengkokin fakaki alaihi ingatasi yosilati sebuah al-hakim hakim bisa keikumal. Maka pembiayaannya laki itu diambilkan dari hartanya itu. Jadi pembiayaan diambilkan dari hartanya. Wala yufiku lan orang infakasi sebuah al-mulkas itu wongkan nemu alaihi ingatasi lakit minggali mal illa biidil hakim kecuali kelawan oleh izinnya hakim. Dan kalau takit penemu itu tidak boleh menggunakan uang yang dibawa oleh laki.
anak itu kecuali harus seizin dari hakim, karena anak itu masih kecil, belum balik, ya. Makanya tidak boleh bawa uang. Kalau dikasih uang jajan boleh. Jadi kalau nanti untuk mentasarrufkan uang itu harus izin dari hakim. Wa illam yujad qala nuratin temu ma'hu al-sumar yosilakit opo malu bono. Bila anak itu diketemukan tidak bawa apa-apa, wis gak bawa belas kecuali kain di badan. Nah, dia pun agak depresi, ya kan namanya, dia ada depresi. Jadi dia ada depresi atau gila namanya. Bagaimana? Dia tidak bawa uang sama sekali. Pada waktu mau utai nafakoi, yosi lagi itu kainatun tetap fi baitil mali, dalam baitul mal. Maka pembiayaannya ditanggung baitul mal. Ini luar biasanya sistemnya itu juga ada baitul mal. Baitul mal itu adalah seperti uang negara. Bait itu kan rumah, mal itu kan harta. Jadi ini dikhususkan untuk apa? Ketika nanti ada sesuatu yang mendadak. Jadi tidak harus prosedural, ini tidak harus diproposal ini, tidak. Baitul mal itu bila ada sesuatu yang mendesak. Nah, ketika sesuatu yang mendesak, maka nanti bisa langsung ambil dari situ. Seperti Sayyidina Umar yang ketika keliling itu terus menemukan anak-anak yang nangis, terus ibunya godok batu itu, kan beliau langsung pulang sambil nangis, ngambil ke Baitul Mal, satu karung gandum dipikul sendiri. Kemudian tentaranya bilang, biar kami aja wahai khalifah, antum khalifah. Enggak, ini adalah tanggung jawab saya. Nanti bagaimana kalau ditanya sama Allah tentang rakyat saya, apa kamu mau menanggung tanggung jawab saya nanti? Tidak ada, dibawa sendiri, dipikul sendiri. Seorang khalifah itu berat, seorang pemimpin itu berat. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin kabeh. Minimal mimpin dirimu sendiri. Nanti kalau kamu sudah menikah, memimpin keluarga. Nah, nanti kalau kamu ditunjuk dari seksi apa dalam sebuah organisasi, itu adalah ditanyakan sama Allah. Bagaimana ini tanggung jawab? Sudah kamu sanggup, sekarang kamu udah tanggung jawab itu bagaimana? Ilham yakun lamun orang itu lagu tetap ketuwe lagi apa malur bondo amun ngaku kalau wakfi koyok bondo wakaf atau wakaf alal lukot ingatasi pura-pura bocakan dan buang pada anak-anak yang dibuang dengan catatan maka dari Baitul Mal. Kalau seumpamanya di situ ada wakaf yang itu memang diwakafkan untuk anak-anak yang dibuang, maka diambil dari situ dulu, baru nanti kalau itu tidak ada baru dari Baitul Mal. Karena memang ini khusus untuk anak-anak yang dibuang atau anak-anak yang sudah berpisah dengan orang tuanya dan tidak diurusi oleh orang tuanya, maka diambil dari itu. Karena ini memang wakafnya. Tapi kalau ini tidak ada, diambil dari Baitul Mal.